Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Melia Widiarsi dengan NIM 20 30 10 20 50 02. Video pembelajaran ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran Pendidikan Ekonomi, materi pokok pembelajaran Sistem Ekonomi. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya dari? Baik, Bu. Masih semangat kan siang ini? Masih, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Ibu harap kalian dapat mendeskripsikan apa itu sistem ekonomi, dapat menganalisisnya, dapat membandingkan dan menilai sistem ekonomi di Indonesia dan luar negeri. Terus, Ibu harap kalian juga dapat merangkum sistem ekonomi di dunia itu ada apa saja. Hari ini kita akan membahas tentang sistem ekonomi yang ada di dunia. Sebelumnya, itu yang bertanya mengenai materi minggu lalu, yaitu konsep dari sistem ekonomi. Ada yang masih ingat secara teoretis sistem ekonomi itu seperti apa? Ya, silakan. Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Jadi menurut konsepnya secara teoretis, pengertian sistem ekonomi itu dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gillarson, sistem ekonomi itu adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, para konsumen, produsen, pemerintah, bank dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis dan kekacauan dapat dihindari. Lalu menurut McCarthy, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Sistem ekonomi itu memiliki prinsip. Prinsipnya adalah cara suatu negara mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran. Pelaksanaan sistem ekonomi suatu negara tercermin dalam keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem perekonomian negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Ada beberapa macam sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Sistem ini merupakan sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, seperti permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi liberal ini menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini diterapkan di beberapa negara seperti Eropa dan Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem ekonomi sosialis atau komando atau pusat. Sistem ini yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di berbagai negara
Contohnya Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomiannya. Sistem ini banyak diterapkan di beberapa negara yang berkembang. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi di Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besarnya, peranan pemerintah dalam perekonomian itu adalah yang pertama, pemerintah berperan dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, untuk mendistribusikan pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga ada peran dalam menstabilitaskan perekonomian. Dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Mengapa pada sistem ekonomi tradisional perekonomiannya sangat sulit berkembang? Oke. Apakah dari kalian semua ada yang bisa menjawabnya? Ayo, Ya, silakan. izin dijawabku, menurut saya, karena pada perekonomian tradisional, masyarakat hanya sebatas menutupi dan memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa melihat keuntungan. Pada sistem ini pula, masyarakat cenderung menggunakan alat-alat tradisional dan tertutup dari luar. Sekian, Bu. Bagus jabatan tadi. Ini saya akan meluruskannya. Di masa lalu itu sistem ekonomi tradisional menjadi hal yang lumrah terjadi karena teknologi tidak berkembang secara besar. Di era yang semakin maju seperti sekarang ini, di mana digitalisasi kian marak, internet kian menjamur, dan masyarakat hidup serba cepat dan praktis, maka sistem ekonomi tradisional sepertinya sulit untuk berkembang. Dan istilahnya sistem ekonomi tradisional sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang yang menuntut kecepatan dan kepratisan. Paham? Dari penjelasan saya tadi, kita bagi kelompok, ada 2 kelompok untuk melakukan presentasi. Silahkan gabung ke kelompok masing-masing, terserah kelompoknya yang mana. Dan silakan. Sebelum itu untuk kelompok 1, materinya tentang cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi di Indonesia. Dan untuk kelompok kedua, manfaat sistem ekonomi bagi suatu negara. Jadi silakan untuk kelompoknya, terserah untuk kelompoknya sendiri. Ada yang berdua, ada yang ketiga ya. Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk mencari materinya. Setelah itu kalian mempresentasikannya di depan. 10 minutes later. Untuk kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan atau memaparkan materi yang didiskusikan. Dipersilakan untuk kelompok 1. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, sama ada di kelompok 1. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai pengurus, teman saya Insida Rajani dan Sri Aristina. Di sini saya akan memaparkan materi kami tentang cara pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi Indonesia. Pemaparan materi presentasi mengenai cara pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok 2, kami persilakan. Izin masuk. Di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan tentang mengapa sistem ekonomi dikatakan sebagai sistem yang mendasari aktivitas ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk kelompok 1 dipersilakan beberapa menit dulu untuk mencari jawabannya. Setelah itu silakan jawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, terima kasih sebelumnya
mempresentasikan materinya. Baiklah, selamat siang kepada Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Kanti Girsa, dan teman saya Mahmuda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manfaat sistem ekonomi bagi suatu negara. Baiklah, kami akan memaparkan materi kami. Pemaparan materi tentang manfaat sistem ekonomi bagi suatu negara. Sekian pemaparan dari materi kami. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik atau saran yang membangun, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, silahkan, Lesmania. Perkenalkan, nama saya Desmari Musik, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan bertanya, mengapa sistem ekonomi diperlukan? Untuk kelompok 1, silakan jika sudah dapat jawabannya, silakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kalian. Dengan pertanyaan mengapa sistem ekonomi diperlukan, dijelaskan. Karena sistem ekonomi diperlukan untuk mengatur perekonomian suatu negara. Karena tanpa adanya sistem ekonomi, perekonomian akan kacau balau. Tanpa adanya prosedur yang harus dipatuhi, bisa juga terjadi krisis suatu bahan pokok karena adanya pihak-pihak yang menguasai suatu pasar-pasar tertentu. Sekian jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1 akan menerima? Terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Jawabannya dapat kami terima. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Guru. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aku dulu untuk kelompok 1. Baik, untuk pertemuan kita minggu ini mungkin itu saja. Tapi sebelumnya Ibu simpulkan terlebih dahulu mengenai pembahasan kita pada siang hari ini. Penyimpulan materi pada pertemuan hari ini mengenai sistem ekonomi. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya nanti dikumpulkan kepada ketua kelasnya, setelah itu dikumpulkan ke Ibu. Tugasnya mencari dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia ada beberapa kebijakan. Sebutkan menjelaskan dari kebijakan tersebut. Tugasnya nanti dikumpul minggu depan melalui ketua kelasnya ya. Ya, Bu. Ibu ingin bertanya sekali lagi, menurut kalian sendiri apakah tanggapan kalian mengenai pembelajaran kita hari ini seperti apa? Jika ada yang disampaikan, silakan. Tanggapannya seperti apa? Izin, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, Bu, pembelajarannya asik. Apalagi di dalam presentasinya tadi. Tapi kalau menurut saya, kita lebih mengamati lagi di sekeliling kita mengenai perekonomian, apalagi budaya gitu. Jangan oleh karena perekonomiannya maju, jadi terkikis budaya kita. Terima kasih. Jika maaf dulu sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Thanks for watching.